أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya, atas taufiknya yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semuanya, sehingga kita mampu menghadiri majlis ilmu ini. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala menambahkan keimanan kepada kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengangkat dosa-dosa kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan ketenangan di dalam hati-hati kita, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semua untuk mengamalkan apa yang sudah kita ketahui. Amin Allahumma amin. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti jejak beliau sampai hari kiamat kelak. Taib, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita, membahas kitab Al-Adab Al-Mufrad, sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, yang mana di dalamnya banyak sekali membahas tentang adab-adab dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana pada malam hari ini kita masih sampai pada pembahasan masih dalam seputar tentang berbuat baik kepada tetangga, yaitu bab yang ke-61. Beliau Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab yang ke-61 ini beliau menulis babu la yashba'u duna jarah. Tidak layak bagi seorang yang dia itu kekenyangan sementara tetangganya di samping kanan kirinya ada tetangga yang kelaparan. Itu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian riwayat yang beliau bawakan di dalam bab ini adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abdullah ibn Musawir qala sami'tu Ibn Abbas yukhbiru Ibn Zubair yaqul, beliau mengatakan sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bersabda, laisal mu'min alladhi yashba'u wa jaruhu ja'i. Bukanlah seorang mukmin
alladzi yang dia itu yashba'u dia kenyang, wa jaruhu ja'i sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Laisal mu'min, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan dia tidak memiliki keimanan dengan keimanan yang sempurna. Maksudnya bukan dia tidak beriman sama sekali, tapi dia tidak beriman dengan keimanan yang sempurna. Siapa itu? Alladzi yashba'u, yaitu orang yang dia itu kenyang. Dia itu kenyang, wajaruhu ja'i, sementara tetangganya dalam keadaan kelaparan. Di sini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud orang yang kenyang itu bukan orang yang sama-sama miskin. Tapi yang dimaksud ini yaitu orang yang mampu, ya. Dia dalam keadaan mampu, makanan melimpah ruah, ya, di rumahnya dengan segala fasilitasnya, ya. Sementara di waktu yang bersamaan tetangganya dalam keadaan lapar. Terkadang ada seorang karena mungkin ketidakpeduliannya, dia itu dalam keadaan kecukupan, bahkan kalau makanan itu sampai lebih, bahkan di kulkas itu sampai basi-basi karena lebihnya makanan, ya. Dengan kelebihan itu, tapi dia itu tidak peduli dengan tetangganya yang kelaparan. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah SAW tidaklah beriman, karena dia itu dalam keadaan mampu, dalam keadaan melimpah ruah, tetapi dia membiarkan tetangganya dalam keadaan lapar. Karena rasa lapar ini sungguh tidak mengenakkan. Bagaimana kalau kita lapar misalkan, itu ya kita selalu atau bahkan nyari beli makanan dari rasa lapar itu. Makanya di sini tuntut agar seorang itu peduli terhadap tetangganya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kalau zaman kita sekarang, apalagi di kota, itu jarang kita temui orang yang sampai kelaparan, ya. Karena kebanyakan di antara kita mampu. Tapi kalau kita bicara tentang orang-orang yang berada di jauh sana, ya, di pelosok sana, di desa yang terpencil, maka ada di antara mereka yang kelaparan. Atau bahkan meskipun tidak sampai kelaparan, mereka dalam keadaan kurang, sehingga mereka orang-orang yang butuh kepedulian dari kita. Terutama setelah ini, ya, bulan Ramadan kesempatan bagi kita untuk berbagi dengan mereka. Kalau kita di kota ini mungkin takjil atau iftar itu kebanyakan di antara kita melimpah dari segi takjil atau iftar, atau bahkan kurma sangat melimpah. Buka puasa bersama itu hampir di setiap masjid masih ada. Tapi kalau kita melihat ke saudara-saudara kita yang terpencil di desa misalkan, kadang mereka itu kekurangan. Bahkan banyak di antara mereka selama bulan Ramadan itu tidak pernah mencicipi kurma, ya, tidak pernah mencicipi kurma. Kalau kita sekarang, ya, sampai bosen kalau kurmanya itu nggak enak, sampai bosen. Yang dicari kurma yang enak seperti kurma sukari dan lain sebagainya. Tapi kalau orang-orang, ya, yang mereka ada di desa terpencil, mereka membutuhkan bantuan kita, ya, terlebih di bulan Ramadan. Terlebih lagi juga kerabat kita, barangkali kerabat kita jauh di sana dan kita memberikan kemampuan, ya, kita katakan kepada mereka selama bulan Ramadan sudah saya nanggung
takjil dan iftarnya. Ini tentunya sesuai kemampuan seseorang untuk memberikan bantuan kepada mereka. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bab yang ke-62, bab yuksiru ma al-marad fayuqassim fil jiran. Beliau Al-Imam Bukhari rahimahullahu taala di bab yang ke-62 ini menulis bab yuksiru ma'ul marad. Hendaklah seorang itu ketika dia masak kuah, baik itu sop atau gulai dan lain sebagainya, maka hendaklah dia itu memperbanyak kuahnya fa yuqassimu fi jiran. Kemudian kuahnya itu dibagi-bagikan kepada tetangganya. Itu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian yang riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini adalah an Abi Dzar, dari sahabat Abi Dzar, qala, berkata, awsani khalili sallallahu alaihi wasallam bi thalath, telah berwasiat kepadaku khalili, kekasihku, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini pelajarannya, hendaklah kita senantiasa memberikan wasiat kepada orang-orang yang kita cintai. Ya, berikan wasiat kepada mereka dengan wasiat kebaikan, dengan wasiat takwa dan yang lain sebagainya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada sahabat Abu Dzar. Apa nasihatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama wasiat beliau, asmi' wa ati' walau al-abdin mujadda al-atraf. Ini wasiat pertama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Abu Dzar. Apa kata beliau? Asmi, dengarkanlah, wa ati, dan taatlah kepada pemimpin. Walau li 'abdin mujadda al-atraf, meskipun pemimpin itu seorang budak yang dia itu cacat tubuhnya atau cacat jari-jarinya. Di riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga berwasiat tentang harusnya taat seorang itu kepada pemimpin. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallahi azza wajalla, aku wasiatkan kepada kalian semuanya as-sam'i wa ta'ah, untuk mendengar dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa in ta'ammaru alaikum abdun habasyi, meskipun pemimpin yang menyuruh kalian itu adalah seorang budak Habasyi. Jadi selama pemimpin kita itu menyuruh kita kepada yang ma'ruf, maka wajib bagi kita untuk taat demi kemaslahatan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu lebih tahu dan paham bagaimana nanti kondisi ketika rakyat itu memberontak, maka akan terjadi kekacauan dan lain sebagainya daripada manfaatnya. Maka hendaklah kita menanggalkan hawa nafsu kita. Kalau kepinginnya hawa nafsu ini kepingin ngoreksi komentar dan lain sebagainya. Tapi terkadang kita itu lupa untuk mendoakan. Yang dikedepankan koreksi dan koreksi. Sementara kita lupa untuk mendoakan. Selama pemimpin itu menyuruh kita kepada ketaatan, maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak taat. Tapi kalau pemimpin itu menyuruh kita untuk berbuat maksiat, maka yang berlaku la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Maka tidak ada ketaatan kepada seorang pun ketika seorang itu menyuruh untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ini yang menjadi syahid, wa idza sana'ta maraqatan fa aktsir ma'ah. Kalau kalian membuat makanan, membuat sop, maka kata Rasulullah SAW, fa aktsir ma'aha,
maka perbanyaklah kuahnya. Ini menunjukkan perhatian Rasulullah SAW tentang hak tetangga. Meskipun kalian itu bersedekah dengan perkara yang remeh, ya, hendaklah lakukan. Kalau misalkan mampunya hanya bisa memberi kuah, lakukan, kata Rasulullah SAW. Tsummanzur ahla baitin min jiranik. Kemudian lihatlah keluarga dari tetangga kalian. Fa'asibhum minhu bima'ruf, maka bagikanlah kuah itu kepada tetanggamu dengan ma'ruf. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini bukan menunjukkan bahwasanya seorang itu harus bersedekah dengan yang remeh, bukan. Ya. Kalau kita bisa bersedekah dengan yang lebih baik, maka itu lebih afdol. Ya. Jangan sampai kita hanya sedekah kuahnya. Tetangganya selalu dikirimi kuahnya. Ya. Sudah kuahnya sudah enggak ada bumbunya, sudah enggak, ini pokok kuahnya. Bukan itu maksudnya. Tapi yang dimaksud oleh Rasulullah SAW, ya, paling tidak kalau kalian tidak bisa bersedekah dengan sedekah yang baik, sudah kamu sedekah yang sebisa kalian, kuahnya. Apa sulitnya orang untuk memperbanyak kuahnya ketika masak? Mungkin dagingnya 1 kilo misalkan, nggak apa-apa, mungkin kuahnya 4 panci, 5 panci dan lain terusnya. Kemudian kita kasihkan kepada tetangga-tetangga kita, ya mungkin daging sedikit dan lain sebagainya. Jangan sampai murni kuahnya saja, Pak. Kadang kalau kuahnya saja, kadang tetangga dianggap apa nanti. Baik, fa'asibhum minhu bima'ruf, kata Rasulullah, maka berikanlah dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara ma'ruf ini dengan cara yang pantas, dengan cara yang layak, ya, seukuran layaknya itu sekiranya tidak menyakitkan. Mungkin kita tambahi sedikit tulangnya atau dagingnya. Kata Rasulullah SAW, itu nasihat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata Rasulullah SAW, wasallis salata liwaqtiha. Ini wasiat yang ketiga, dan salatlah kalian, ya, pada awal waktunya. Pada awal waktunya. Sebenarnya salat itu kan ada waktunya. Ada waktunya. Ya, boleh orang itu salat di awal atau di tengah waktu ataupun di akhir. Tapi kalau dia salat di tengah waktu atau di akhir waktu, maka dia tidak mendapatkan keutamaan yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang sudah kita sampaikan, ada seorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu amalin ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi mengatakan, as-salatu liwaqtiha. Salat tepat waktunya. Wa fi riwayah as-salatu li awwali waqtiha. Salat di awal waktu. Fa in wajadtal imam qad shalla. Kemudian ketika kalian mendapati imam, ya, sedang salat berjamaah, faqad ahrazta salatak. Kemudian kalian mendapatkan sebuah jamaah sementara kalian sudah selesai salat, ya, maka salatlah tetap berjamaah dengan imam, dan salatnya kalian itu bersama imam ketika kalian sudah melaksanakan salat, maka itu dianggap salat nafilah. Wa illa fahiya nafilah. Ini menunjukkan sangat dianjurkan seorang itu hendaknya selalu salat berjamaah. Jangan tinggalkan berjamaah. Bahkan ada seorang sahabat Ummi Maktum yang dia itu memiliki keterbatasan. Beliau buta, rumahnya jauh, dan tidak ada seorang pun yang menuntun untuk masjid. Dia meminta uzur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sempat Rasulullah SAW memberikan uzur. Tapi kemudian bertanya, apakah kalian mendengar panggilan azan? Maka kata beliau, iya ya Rasulullah. Kalau begitu, datangilah salat berjamaah.
Ya, beliau itu memiliki 3 uzur, Pak. Tidak bisa melihat, rumahnya jauh, kemudian tidak ada yang menuntun ke masjid. Tapi sama Rasulullah SAW tetap disuruh untuk menghadiri sholat berjamaah. Bagaimana dengan kita yang sehat? Ya, mungkin tidak sekedar sehat, kendaraan bagus dan tidak ada uzur sama sekali. Mungkin masjid dekat dengan rumahnya, tinggal melangkah, tinggal jalan kaki. Tapi dia tidak mau datang ke masjid Allah Subhanahu wa taala untuk hadir salat berjamaah. Taib, kemudian riwayat berikutnya hampir sama, cuman beda redaksi. An Abi Dzar qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Abu Dzar, wahai sahabat Abu Dzar, idza tabakhta marqatan, ketika kalian memasak maka perbanyaklah kuahnya, airnya, wa ta'ahad jiranak, dan semangatlah untuk berbagi kepada tetanggamu, awik simfi jiranik. Taib, kemudian bab yang berikutnya yaitu bab yang ke-63. Babu khairul jiran, bab tetangga yang baik. Tetangga yang baik. Riwayat yang beliau bawakan di dalam bab ini, an Abdullah bin Amr ibn As an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, khairul ashab indallahi ta'ala khairuhum li sahibih, wa khairul jiran indallah khairuhum li jarih. Kata Rasulullah SAW, khairul ashab, sebaik-baik teman. Kata Rasulullah SAW, indallahi ta'ala, menurut Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, khairuhum li sahibihi, yaitu orang yang baik kepada temannya. Ya, baik teman ketika safar, ya, baik teman ketika bermuamalah, atau teman ketika cari ilmu, atau teman dalam waktu yang pendek seperti teman safar misalkan, atau teman lama dalam jangka yang lama. Maka sebaik-baik teman, kata Rasulullah SAW, khairuhum li sahibihi, yaitu orang yang baik kepada temannya. Ya. Kemudian yang menunjukkan seorang itu baik kepada temannya, ya banyak. Seperti membantu ketika dia mendapatkan kesulitan, kemudian juga menutup aibnya ketika mereka memiliki aib, kemudian memberikan nasihat ketika melakukan sebuah kesalahan. Itu teman yang baik menurut Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebaliknya, teman yang buruk itu, ya, dia hanya menginginkan dunianya saja. Sehingga ketika temannya ini melakukan sebuah pelanggaran, dia tidak mau menegur, tidak mau menasehati dengan banyak alasan, sungkan, takut dan lain sebagainya. Maka ini bukan teman yang baik. Termasuk teman yang baik itu memberikan hutang kepada temannya ketika temannya mendapati kesulitan. Akan tapi sebagai teman yang ketika dia diberi hutang, jangan dimanfaatkan, diambil kesempatan gara-gara temannya baik, kemudian dia suka berhutang tapi tidak mau bayar. Kemudian yang kedua, wa khairul jiran, dan sebaik-baik tetangga, indallahi, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, khairuhum li jarih, yaitu tetangga yang dia itu baik kepada tetangganya. Ya. Orang yang baik kepada tetangga itu ada dua. Yang pertama, dia berusaha untuk berbuat baik dengan segala bentuk kebaikan, membantu, kemudian menolong, kemudian memberikan hadiah, kemudian senyum ketika bertemu, dan semua kebaikan-kebaikan. Kemudian yang kedua, menahan diri untuk tidak mengganggunya, baik mengganggu dengan lisannya ataupun mengganggu dengan perbuatan. Itulah
tetangga yang baik indallahi ta'ala, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian bab yang ke-64, babul jaris soleh, bab tetangga yang soleh. Jadi tetangga itu ada dua, ada jarus soleh dan ada jarut toleh. Jarus soleh adalah tetangga yang baik, dan ini merupakan di antara nikmat karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetangga yang soleh, yang mana dia selalu setiap hari bertemu dengan kita. Kemudian juga ada jarut toleh, yaitu jarus su, tetangga yang buruk, ya. Dan merupakan di antara bentuk kesusahan, kesengsaraan kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tetangga yang buruk. Karena tetangga yang buruk itu kita tidak bertemu dengan mereka itu 1 hari 2 hari, tapi dalam masa yang lama, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, bahkan seumur hidup dengan tetangga yang buruk itu. Wa ya'udzubillah. Taib, riwayat yang Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala bawakan di dalam bab ini, An-Nafi' bin Abdul Harith, dari Nafi' bin Abdul Harith, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata beliau? Min sa'adatil mar'il muslim, di antara bentuk kebahagiaan bagi seorang muslim ya, yang dimaksud di antara bentuk kebahagiaan ini, dia itu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia. Kalau dia memiliki 3 hal ini, maka dia termasuk orang yang bahagia di dunia ini. Kalau anugerah itu, kalau nikmat 3 perkara ini dia gunakan untuk bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kebahagiaan itu akan berlanjut besok di akhirat. Apa kata Rasulullah SAW? Min sa'adatil muslim, min sa'adatil mar'il muslim, di antara bentuk kebahagiaan seorang muslim ada 3, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, al-maskanul wasi', yaitu yang pertama, orang itu memiliki rumah yang luas. Orang yang memiliki rumah yang luas, ya, yang nyaman, ya, dengan fasilitas yang banyak misalkan, maka membuat bahagia. Seperti sebuah rumah, ya, ada rumah untuk dia sendiri dengan istrinya, ada rumah untuk anak-anak, kemudian ada rumah untuk pembantu, ada rumah untuk siapa? Tamu, ya. Ini membuat bahagia, yaitu al-maskanul wasi'. Dan sebaliknya, kalau rumah itu sempit, maka tidak membuat nyaman kepada penghuninya. Misalkan ada tamu, kamar mandinya nggak ada, dapurnya juga sempit, kemudian kamarnya cuman 1, sehingga tamu mau istirahat nggak ada. Ini membuat susah, ya. Jadi rumah yang luas itu tidak masalah. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa. Di antara doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, Allahumma ghfirli dzambi, ya Allah, ampunilah dosaku, wa wasi'li fi dari, dan luaskanlah fi dari, rumahku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa barik li fi rizki, dan berikanlah keberkahan di dalam rizkiku. Ya. Jadi rumah dengan segala fasilitas itu tidak masalah. Tidak masalah. Dengan syarat memang sesuai kebutuhan. Ya. Bukan tidak sesuai kebutuhan. Orang butuh kamar 10, ya. Buat kamar 10 enggak masalah.
ya, sesuai dengan kebutuhan. Makanya kalau dia itu berlebihan, maka inilah yang tidak boleh. Jadi ukurannya sesuai kebutuhan atau tidak. Kalau sesuai kebutuhan, maka tidak masalah. Tapi kalau sudah tabdzir, ini yang dilarang oleh agama Islam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, firashun lirrajul. Ya, ada kamar untuk seorang. Wa firasun li ahli. Kemudian kamar yang kedua untuk keluarganya. Wa firashun lidhaif. Kemudian kamar yang ketiga untuk tamunya. Kemudian kok ada kamar yang keempat, wa firashun lisyaitan. Maka kamar itu yang tidak dipakai itu untuk setan. Jadi kita itu di dalam rumah itu kadang atau sering kita tetap diganggu oleh setan. Bahkan setan itu masuk ke kamar-kamar kita, masuk ke dalam ruang-ruang tamu kita semuanya. Makanya di antara anjuran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ketika masuk rumah itu lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengucapkan salam kepada orang yang di rumah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza dakhala ar-rajul baitahu," ketika seorang itu masuk rumahnya, fa dzakarallahu inda dukhulihi wa inda ta'ami. Kemudian dia itu mengucapkan bismillah, itu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala ketika masuk. Kemudian ketika makan, dia membaca bismillah, maka setan itu berkata kepada teman-temannya, la mabita lakum wala asya. Tidak ada tempat tinggal pada rumah ini dan tidak ada jatah makan malam untuk kalian. Jadi rumah kita bersih dari setan. Tapi kalau kita masuk rumah, ya, kita tidak zikir, kita tidak baca bismillah, kemudian kita juga mengucapkan salam, maka setan itu juga berkata kepada teman-temannya, adraktumul mabit wal asya. Malam ini kita ada jatah untuk makan malam, ya, makan malam dan menginap gratis di rumah ini. Itu kata setan. Maka seseorang itu hendaklah sebisa mungkin untuk baca zikir, minimal bismillah. Karena kalau ini tidak dibiasakan, ya, maka meskipun dia itu lama sering masuk rumah, kalau dia tidak biasakan maka selalu lupa kalau tidak dibiasakan. Jadi yang membuat bahagia seorang itu al-maskanul wasi', yaitu rumah tinggal, rumah yang luas. Kemudian yang kedua, wal jarus salih. Ya, wal jarus salih, yaitu tetangga yang soleh. Tetangga yang soleh adalah tetangga yang dia itu selalu berbuat baik kepada tetangganya. Dia tidak suka mengganggu tetangganya bilisanihi wa af'alihi, baik dengan lisannya dan tidak pula perbuatannya. Kemudian tetangga yang soleh itu, dia itu tidak senang kalau mendapatkan tetangganya lagi susah. Ya, tetangganya susah malah senang. Tetangganya senang, dia susah. Seperti tetangganya mendapatkan nikmat, misalkan bisa beli motor, misalkan mobil baru, sudah enggak doakan, malah difitnah yang macam-macam. Enggak mungkin dia kalau enggak hasil hutang misalkan. Dapat dari mana dia enggak kerjaan lain sebagainya. Maka ini disebut dengan jarusu, yaitu tetangga yang buruk. Jadi yang membuat bahagia itu rumah yang luas, kemudian tetangga yang soleh, kemudian yang keempat, yang ketiga, wal markabul hani, kendaraan yang nyaman. Ya, kendaraan yang nyaman itu membuat kita bahagia. Ya, artinya nyaman itu gak rewel, ya, mudah untuk mengantarkan kita kemanapun yang kita mau.
tanpa rewel. Ya. Tapi kalau rewel, nah ini kadang membuat kita susah. Apalagi nggak punya uang, misalkan mesinnya bocor dan sebagainya, atau apanya perlu diganti, kaki-kakinya perlu diperbaiki, itu kan buat susah, Pak. Apalagi pas nggak punya uang, mobil rusak, itu membuat susah. Ya, berbeda dengan kendaraan yang bagus, yang nyaman, meskipun tidak baru, tapi nggak rewel, itu membuat pengendara jadi nyaman. Dan kendaraan sekarang ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya kendaraan sekarang ini sungguh luar biasa, modern, tidak seperti kendaraan zaman dahulu. Apalagi di zamannya Rasulullah SAW, yang mana kendaraan itu mungkin di zamannya beliau hanya mungkin onta atau kuda, biwal, kemudian keledai dan lain sebagainya. Yang mana untuk menuju sebuah tempat yang tidak terlalu jauh pun itu sangat lama. Ya, belum lagi kalau hujan, akan kehujanan, kalau panas, kepanasan dan lain sebagainya. Tapi di zaman sekarang kita ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Kendaraan kita sekarang ini sangat banyak, luar biasa, bermacam-macam, dengan dari segi kecepatan, kenyamanan, ya, yang ber-AC dan lain sebagainya. Bahkan ada mobil itu kontrolnya itu dengan suara, ya, buka jendela tinggal ngomong, buka dan lain sebagainya. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat yang besar ini, apakah kita bersyukur atau tidak? Dengan kendaraan itu kita gunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya mobil yang mewah, tapi sama sekali tidak pernah parkir di masjid untuk hadir sholat berjamaah. Parkirnya di tempat-tempat maksiat, ya, mungkin di kafe-kafe dan lain sebagainya. Ini bukan bentuk bersyukur terhadap nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukuri nikmat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambah. Tapi kalau ketika kalian kufur, maka siksaan Allah Subhanahu wa taala amat pedih. Kemudian berikutnya, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An Sa'id an Abi Hurairah qala, dari sahabat Abu Hurairah, beliau berkata, kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara bentuk doanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih berdoa dan berlindung dari tetangga yang buruk. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Allahumma inni a'udzubika min jaris su' fi daril muqam fa inna jarad dunya yatahawwan. Kata Rasulullah SAW, ya Allah, aku berlindung kepadamu min jaris su', dari tetangga yang buruk. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita pernah berdoa dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk dengan mengatakan Allahumma inni a'udzubika min jarisu, ya Allah, aku berlindung kepadamu min jarisu, dari tetangga yang buruk, fi daril muqam, di tempat kita menetap, baik menetapnya kita itu kontrak di tempat itu, ya, atau kita beli tanah kemudian kita bangun di tempat itu, ya, maka hendaklah kita berdoa, ya. Kenapa kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena sekali lagi, ya, tetangga yang su itu banyak mempengaruhi sikap kita,
ya. Kemudian keistiqomahan kita, kenyamanan kita, dan lain sebagainya. Dan kita tinggal itu tidak 1 hari 2 hari, ya, dalam keadaan yang lama. Sehingga pentingnya bagi kita, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk ya memperhatikan kalau misalkan kita ingin beli tanah atau ngontrak di sebuah tempat, maka paling tidak kita memperhatikan tetangga kanan kiri kita. Ya. Untuk memperhatikan tetangga kanan kiri kita, karena mereka banyak mempengaruhi kenyamanan kita, keistiqomahan kita, dan lain sebagainya. Baik, kemudian ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir di dalam bab ini, an Abi Burdah, dari Abi Burdah, an Abi Musa, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus saah, tidak akan datang hari kiamat, hatta yaqtular rajul jarahu wa akhahu wa abah. Kata Rasulullah SAW, tidak akan terjadi hari kiamat sampai ada seorang yang dia itu membunuh, hatta yaqtular rajul jarah, sampai orang itu membunuh tetangganya. Kemudian wa akhahu, kemudian dia membunuh saudaranya, wa abahu, dan membunuh bapaknya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencabut ar-rahmah, kasih sayang di antara kita, di dalam hati kita, maka hilanglah kepedulian kita, hilanglah hak-hak tetangga kita, hilanglah persaudaraan kita, dan hilanglah hak-hak orang tua kita, sehingga mudah bagi kita untuk membunuhnya, membunuh tetangga kita, membunuh saudara kita, membunuh orang tua kita. Dan kondisi seperti ini sudah banyak terjadi di zaman kita sekarang. Banyak orang yang membunuh tetangganya dengan alasan yang mungkin itu sepele. Kemudian juga banyak saudara membunuh saudaranya sendiri, atau bahkan anak membunuh orang tuanya sendiri. Ini merupakan di antara bentuk dekatnya hari kiamat. Baik, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lupa yang tadi, bahwasanya ada 3 yang membuat orang itu bahagia: rumah yang luas, kemudian tetangga yang soleh, kemudian kendaraan yang nyaman. Kemudian ada yang keempat di riwayat yang lain, wal mar'atus sholihah, yaitu wanita yang solehah. Seorang suami yang dia itu memiliki istri yang solehah, ini merupakan as-sa'adah fid dunya, merupakan kebahagiaan dunia yang berlanjut di akhirat kelak. Ya, dan di antara ciri istri yang solehah, ya, itu dicontohkan oleh Ibunda Khadijah radhiyallahu anha ketika beliau itu dalam keadaan ketakutan dan lain sebagainya, maka Khadijah memberikan penenangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Khadijah, mengatakan, la, demi Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencelakakanmu wahai suamiku. Jadi dalam kondisi suaminya dalam keadaan takut, bingung dan sebagainya, istri itu tidak menambah kebingungan, malah memberikan ketenangan. Itu diantara ciri wanita yang solehah. Tapi sebaliknya, merupakan diantara bentuk kesengsaraan, ya, seorang suami memiliki istri yang soleh, yang dia tidak solehah. Ya, ini merupakan bentuk kesengsaraan di dunia. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah mengajarkan kita doanya. Nabi Muhammad SAW gini, Allahumma, ya Allah, ya,
janganlah sampai aku cepat beruban sebelum waktunya beruban. Itu kata Rasulullah, Allahumma inni a'udzubika min zaujin. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari pasangan yusayyibuni qabla nasib, yang mana pasangan itu mempercepat ubanku sebelum waktunya beruban. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan memang benar ada suami-suami itu yang masih muda tapi ubannya sudah banyak, ya. Wallahu a'lam, apakah dia karena tekanan istrinya dan lain sebagainya. Wallahu a'lam. Kadang suami itu sering dimarahi di kantor, ketika di luar suruh cepat pulang, sampai rumah ya masih dimarahin sebagainya, suruh buang ini, suruh jaga ini dan lain sebagainya, ya. Hendaklah antara suami istri saling pengertian, saling membantu dalam ketaatan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد